Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai kendalikan diri Anda. Pengendalian diri adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan, apalagi kita sebagai seorang pria atau sebagai seorang ayah. Terkadang kita sering menjumpai banyak orang-orang Kristen bukan menjadi batu sentuhan, tetapi menjadi batu sandungan bagi orang lain, yaitu memiliki tabiat yang kurang terpuji. Sebagai contoh adalah mudah marah, ucapan yang tidak terkontrol, menjelekkan orang lain, dan selalu dengan penuh penghakiman. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita di dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat, di sini mengatakan, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkit amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai seorang ayah, tentunya wajar ketika kita memberikan satu pendisiplinan atau hukuman kepada anak yang kurang ajar atau anak yang melakukan hal yang tidak senonoh atau yang di luar dari firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan untuk seorang bapak untuk tidak lepas marah, untuk tidak lekas mengeluarkan kata-kata yang melukai hati anak. Karena ketika kita terlalu tegas, ketika kita terlalu meninggikan amarah kita kepada seorang anak, maka akan menghasilkan anak-anak yang memberontak. Anak-anak yang tidak lagi hidup dalam ketundukan diri kepada firman Tuhan. Pengendalian diri, saudaraku, diambil dari bahasa Yunani, dari kata ekkateria, yang artinya memiliki kuasa untuk menahan diri, yang dikenal dengan nama self-resistant, dan menahan nafsu, atau self-continence. Itu artinya Bapak, Ibu, Saudara, setiap waktu dalam kehidupan kita perlu mengendalikan diri, mengendalikan setiap emosional kita, amarah kita. Ketika ada orang yang berbuat salah, sebagai contoh istri atau anak-anak kita atau orang lain, bukan amarah yang kita lontarkan, bukan penghakiman atau kritikan pedas yang kita lontarkan, tetapi adalah di sini dikatakan ajaran dan nasihat Tuhan. Ajaran di dalam bahasa asli atau dalam terjemahan Indonesia Literal Translation itu artinya adalah pengajaran yang sopan. Ajaran yang sopan itu artinya adalah dalam bahasa asli adalah pedagogi. Ya, pedagogi artinya adalah suatu bimbingan, suatu tuntunan, suatu arahan supaya mereka bertumbuh bukan hanya dalam hal moral tapi juga psikis dan juga kehidupan rohani, supaya anak-anak menjadi anak-anak yang maksimal, menjadi anak-anak yang selalu dalam tuntunan ilahi. Dan juga nasihat Tuhan. Nasihat Tuhan harus diberikan dengan lemah lembut, dengan kasih. Makanya Tuhan mengajarkan kepada kita tinggi ketegasan dan juga tinggi kelemah lembutan. Ketika kita tinggi ketegasan dan tinggi kelemah lembutan akan menghasilkan anak-anak keturunan ilahi. Anak-anak kita akan mewarisi bumi, sehingga anak-anak yang kita pimpin menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bukan anak-anak pemberontak. Demikian juga anggota atau jemaat yang kita pimpin atau karyawan yang kita pimpin juga akan menjadi karyawan, menjadi anggota yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mengendalikan diri untuk tidak cepat marah, tetapi kita mendidik di dalam takut akan Tuhan sesuai dengan ajaran firman Tuhan, yaitu dengan ajaran yang sopan, dengan pengajaran yang sopan dan juga nasihat Tuhan, supaya kehidupan keluarga kita, kehidupan yang bertumbuh, berkualitas di dalam Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati.